Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jamaah Masjid At-Thaibah Sungai Lakam Timur Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah masuk di bulan Zulqa'dah. Kemudian setelah ini Zulhijjah. Banyak orang yang salah menyebutkan nama bulan. Yang betul itu Zulqa'dah, bukan Zulqa'idah, ya, Zulqa'dah. Kalau kaidah itu, kaidah ini semacam definisi. Zulqa'dah ini maksudnya, qa'dah berarti dari qa'ada, duduk. Maksudnya apa? Di bulan Zulqa'dah ini tidak diperbolehkan melakukan peperangan. Berhenti. Ya, gencatan senjata harus berhenti. Karena termasuk ashurul hurum. Bulan-bulan yang dimuliakan Allah, ketika masuk ashurul hurum, perang harus berhenti. Kecuali diserang. Kalau diserang kita diam, mati semua. Ini. Tapi kalau kita yang memulai, nggak boleh mengajak perang, nggak boleh. Jadi yang betul Zulqa'dah, ya, Zulqa'dah. Dan karena sebentar lagi Zulhijjah, kita akan sama-sama melakukan satu ibadah, yaitu ibadah kurban. Maka kita pada kesempatan ini untuk 3 pertemuan ke depan kita akan membahas tentang masalah kurban dan akikah, ya, kurban dan akikah. Banyak hal-hal yang perlu kita tahu juga, ya, kadang-kadang terlewatkan kalau kita tidak bahas secara mendetail. Pertama kita Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para syuhada, para salihin, para aulia, para masyayikh, khususnya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani, Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Asani, wa masannif hadzal kitab amadan Allah bi madadi ma afadha alaina min barakati wa anwari mu'lumin bid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Faslun fi ahkamil udhiyah. Bidhamil hamzah, udhiyah. Fil asr wa ya ismun lima yuzbahu minan na'ami yauma idin nahar wa ayyamit yauma idin nahar wa ayyamit tasyrik taqarruban ila Allah ta'ala. Kurban yaitu nama dari hewan yang disembelih di hari raya Nahar. Idul Adha itu disebut dengan nama Idul Nahar. Idul Nahar, An-Nahar artinya sembelihan, menyembelih. Jadi Idul Adha bisa diartikan hari raya kurban, Adha, atau Nahar, hari raya penyembelihan. Maksudnya menyembelih kurban, itu Idul Adha. Jadi nama Yaumu Aidin Nahar ataupun Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu berarti Idul Adha kalau kita pas melakukan ibadah haji.
yaitu hewan yang disembelih di hari raya Idul Adha atau Idul Nahr dan di hari-hari tasyrik. Niatnya taqarruban ilallah ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1, waktu kurban, yaitu mulai daripada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu setelah sholat dan khutbah Idul Adha sampai 3 hari tasyrik, yaitu ada totalnya 4 hari. Jadi silakan, jadi tidak harus pas hari raya Idul Adha. Kalau pas hari raya Idul Adha maunya Jumat, besoklah kita Jumat susah nih, besoklah hari Sabtu atau hari Ahad, atau nih daging banyak betul, kita sembelih hari terakhir saja tanggal 13, sah, tidak ada masalah, boleh. Atau umpamanya hari raya Idul Adha tak punya duit, hari raya terus tasyrik 11, 12 tak ada duit, 13 ada duit, orang dah selesai potong kurban semua, udahlah potong sendiri, tak ada masalah. Nanti dagingnya dibagikan, boleh saja, tak ada masalah. Yang penting waktunya jangan lewat 12, 13 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah, tak boleh keluar dari itu. Itu tanggalnya. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayah. Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah 'alal kifayah. Jadi ada sunnah kifayah, ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Ini sunnah muakkadah kifayah. Kalaulah mengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah, kurban hukumnya sunnah kifayah. Sunnah muakkadah kifayah maksudnya apa nih? Kalau mengurus jenazah satu kampung, yang penting ada satu orang yang melakukan, dosa orang satu kampung ini gugur semuanya. Kalau sunnah kifayah kurban, kalau di dalam satu rumah ini sudah ada satu saja yang berkurban, ya, maka semuanya mendapat keberkahan. Pokoknya adalah dalam satu rumah tuh. Jadi bergantian boleh. Tahun ini si bapak, besok mamaknya, besok anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh, anak ke-20, nah, kan? Boleh. Banyak anak, iyalah yang banyak lah anak. Apa pula anak-anak sikit-sikit pula. Jangan 2 saja, tambah 0 lagi 1 di belakang, 20. Nah, itu namanya baru keluarga berencana, ya kan? Kalau 2 keluarga berencana 20, 24, 25 gitu anak. Insyaallah. Karena para anbiya dulu pun begitu. Sayyidina Sulaiman alaihissalam, masyaallah. Tapi makanya kita harus selalu iringi dengan insyaallah. Cita-citanya punya 1000 anak, tapi gara-gara tidak mengatakan insyaallah, akhirnya tidak terkabulkan. Insyaallah. Maksudnya niatnya tuh punya anak banyak semuanya. Kita lanjutkan. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayah fa idza ata bi wahidun min ahli baitin kafa an jamihim. Yaitu ketika ada seorang dalam satu rumah, satu keluarga kok berkurban, maka mencukupi untuk semuanya. Dah. Wala tajibul udhiyatu illa bin nazar. Udhiyah kurban itu tidak wajib kecuali kalau nazar. Kecuali pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah di mazhab Hanafi mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Orang punya duit mampu tak kurban dosa. Peluki dosa. Jangan, dia punya duit banyak, apalah susah beli seekor kambing. Dia tak beli, dosa. Menurut Imam Abu Hanifah itu hukumnya wajib. Karena Rasulullah selalu kurban. Sahabat juga kurban. Rasulullah kurban sampai 63 ekor kurban. Sembelih sendiri. Tak selesaikan Sayyidina Ali. Itu banyak kurbannya.
Kita ekornya aja. Dan ulama yang mengatakan hukumnya sunnah karena Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar itu pernah 1 tahun dia tidak berkurban. Pernah, bukan dia ini peloke, tapi untuk menunjukkan kepada masyarakat kaum muslimin. Jadi ini ini Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar kok nggak kurban, berarti ini tak wajib lah. Kalau wajib tak mungkin sahabat tuh dia berani meninggalkan. Nah, ini satu. Yang kedua, kita dengan adanya kisah yang seperti ini, maka kita yakinlah bahwa sesungguhnya yang paling tahu tentang ibadahnya Rasulullah itu adalah sahabat-sahabatnya yang dekat-dekat. Kan gitu. Jangan kita mandai-mandai hidup tahun 1442 nyalah-nyalahkan yang dulu. Wah, sahabat aja begini, dia bilang, itu tak ikut Nabi itu gini. Kau tahu mana kau pernah ketemu dia? Itu orang hidup bersama Rasulullah. Terawih tak selesai-selesai dibahas. Dah lah. Kita lanjutkan. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayah fa idza atta biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim wa la tajibul udhiyatu illa bin nadar. Udhiyah wajib kalau nadar. Kalau tak nadar tak wajib. Ini menurut jumhur ulama. Kalau nadar jadinya wajib, kalau tak kurban berarti dosa. Dan hukumnya nanti berbeda ketika seorang kurbannya itu nadar, dia tidak diperbolehkan makan daging kurbannya. Ini sekarang jadi masalah. Ada kesalahpahaman di masyarakat. Sampai kalau ada orang kurban, dia mesti tak mau makan dagingnya. Itu kebablasan. Yang nggak boleh makan dagingnya tuh kalau nazar. Kalau tak nazar sunnah malahan makan dagingnya tuh. Jangan tambah tak makan. Sunnah hukumnya makan 1 potong, 2 potong, 3 potong itu malah sunnah. Mana daging lembu aku, kurban aku, minta sikit, nak ngambil sikit. Mana kambing aku nak ngambil sikit untuk tabarrukan, mengambil keberkahan. Jangan tambah tak ngambil. Nah, ini rugi. Karena keberkahan itu penuh dengan satu rahasia yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Berkahnya itu apa? Ini ada orang 2 orang kurban. Ini sama-sama pakai kambing lah katakan. Ini seekor kambing, ini seekor kambing. Sama, ikhlasnya sama, duitnya bagus, disembelih. Tapi yang satu ini dia makan daging kurbannya, ya. Yang satu tidak. Ini lebih utama yang makan. Karena makan daging kurban ini di situ ada keberkahan tersendiri. Jadi ini dapat keberkahannya. Ini secara dagingnya dia tak mengambil keberkahan. Jangankan daging kurban, kita sarapan nasi lemak saja setiap hari, tuh di piring itu ada keberkahan. Jadi bersihkan, maka itu dibersihkan. Maksudnya jangan dibuang-buang, karena engkau tidak tahu di mana keberkahan itu ada. Jadi ketika nasi tadi habiskan, keberkahan itu adanya di situ. Akhirnya apa, yang sering buang-buang makanan karena makanannya yang berkahnya tak masuk, dia jadi sakit-sakitan. Sakit ini, sakit ini, sakit ini, sakit ini. Itu berkah tuh. Apalagi makannya tuh makanan yang halalan thayyiban, jadi obat. Jadi obat. Sekarang nak cari obat bingung. Ini obat tidak nih, ini obat tak, ini ada obat tak nih. Obat tuh makanan yang halalan thayyiban, itu obat. Sebelum obat, dia makanan yang betul-betul halal itu sudah menjadi obat. Nah, itu. Kalau udah haram dia akan jadi penyakit. Tidak ada obat dari barang haram, kata Rasulullah SAW. Tidak ada obat dari barang haram. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya dan tak perlu yang haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, juga Allah menurunkan obatnya. Jangan gegabah.
Lanjutkan. Wa yujzi'u fiha al-jaza'u min ad-dha'ni wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fi thaniyati wa thaniyu min al-ma'zi wa huwa ma lahu sanatani wa ta'ana fi thalitha. Kurban itu untuk yang cukup apa? Kambing domba umur 1 tahun, atau kambing kacang umur 2 tahun, atau yang sudah giginya udah tanggal, itu berarti sudah dewasa, sudah boleh dikorbankan syaratnya. Wa ma lahu sanatun wa thaniyu minal ibili ma lahu 5 sinin wa ta'ana fi sadisa. Dan untuk onta yang boleh untuk dikorbankan itu ketika sudah berumur 5 tahun. Onta 5 tahun baru boleh disembelih, baru boleh jadikan korban. Kalau baru 2 tahun belum boleh. Nah, fasaniyu minal baqar ma lahu sanatani wa ta'ana fi tsalitsah. Dan kemudian lembu atau sapi yang umurnya 2 tahun masuk tahun ketiga. Lembu umur 2, bukan asal gemuk aja. Sekarang ada lembu gemuk-gemuk, padahal umurnya baru 1 tahun, tapi gemuk. Nampak lembek betul, gemuk. Tapi saya pun tak tahu umurnya berapa karena saya bukan peternak lembu, bukan apa nama lagi itu, maklar lembu pun bukan. Jadi aku tak tahu lah. Kalau dia bilang 1 tahun, 2 tahun, aku pun tak tahu. Saya juga bukan dokter hewan. Jadi unsurnya yang penting para pedagang, para peternak itu adalah amanah. Amanah. Jangan kau jual hewan yang belum cukup umur, kau bilang dah cukup. Itu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini memang bukan peternak, bukan pedagang, tak tahulah. Kata dia segini iya aja, kami nak ngecek pun tak tahu tanggal lahir dia, tak tahu. Ya, kalau baru kemarin ulang tahun kata berarti dah. Ada lembu ulang tahun, alah. Nak kena juga lembu ulang tahun biar tahu. Jangan-jangan lebih penting lembu ulang tahun ni daripada manusia. Jangan-jangan. Kenapa? Biar tahu. Ini dah belum untuk kurban ni, dah 2 kali ulang tahun kan. Sekarang tak ada lembu ulang tahun. Jadi orang ni bingung umur dia berapa, tak tahulah. Tak pernah ulang tahun ni. Nah, itu. Okey, jadi 2 tahun kalau lembu 2 tahun. Kemudian wa tujzi'ul badanatu an sab'atin istaraqu fit tadhiyati biha. Tujzi'ul baqaratu an sabatin kadzalik. Onta itu boleh 1 ekor, boleh untuk barengan 7 orang. Begitu juga dengan lembu, boleh untuk 7 orang, bukan wajib 7 orang. Boleh untuk 7 orang, bukan wajib 7 orang. Tambah sikit tambah bagus. Ini dah 6 orang dapat, kurang 1 bingung satu kampung ini macam mana ini. Sudahlah kau berenam bagilah. Apa susah? Kalau dia harga dia umpamanya berapa sekarang? Berapa kami lembu? 21 juta. Anggaplah agak yang bisa anggaplah 21 juta lah yang paling murah. 21 juta, dah 6 orang ngumpul, maksimal 7, tapi tak wajib 7. Nanti kalau ada 6 orang, besok dah raya kurang 1, macam mana nih? Mika bagi berenam, senang. Nak kurban, lebih utama daripada dia orang yang 1 lembu 7 orang. Kau mana nak lebih utama apa? Nak tidak lebih utama? Ya aku tahu, udah 6 orang aja, tak susah panitia. Kan gitu. Berlima lebih bagus, berempat lebih bagus, bersatu lebih bagus lagi. Lebih bagus dari itu 1 orang 2 lembu. Itu. Ini tak. Kalau dah nyari lembu, cari orang ni dah kurang 1, bingung 7 keliling, kurang 1, kurang 6 orang ni kurang 1. Akhirnya ada apa ni jamaah yasinan ni 30 orang. Pak, ini kita topa-topa lah, ini kurang 3 juta nih. Kita 100.000 lah kata saya. 100.000 dapat 3 juta.
masuk maaf. Udah disembelih lembu itu. Berarti satu ekor berapa orang jadinya? 6 tambah 30, 36 orang. Tak jadi. Tambah banyak. Udah. Kalau memang nak gitu, oke, dapat 3 juta duit, kasihkan ke siapa? Ini duit untuk engkau. Berani tak gitu? Tapi nanti baru dikasihkan untuk panitia lembu atas nama dia 1 orang. Tapi kalau digabung dia 30 orang, 30 tambah 6, 1 sapi 36 orang, mana tahan? Tahan. Ini perlu diketahui toh. Kalau orang dah kaya duit banyak, tak usahlah bertujuh. Ngapalah bapak ni nak bertujuh? Orang ni tukang sapu, bapak mobil 4 biji. Belum rumah dia entah berapa. Takkanlah nak sama dengan tukang sapu tu. Dah kalau dia bertujuh, bapak ni berdua je dah cukup lah ni. Ini orang kaya, bapak berdua aja. Ini orang kaya ni tak usah kita pasang 7 orang. Orang kaya 1 lembu 2 orang atau 3 orang lebih bagus. Maksudnya ini lebih utama. Yakin tuh. Jadi kadang-kadang orang berpikir ini tak sama lah. Ini lembu bertujuh kok dengan lembu berdua kok nak sama ya? Tidak sama. Dah, intinya gitu. Maksudnya kita jangan sampai berpikir atau beranggapan atau di masyarakat menganggap bahwa lembu itu harus 7 orang. Tidak sama sekali. Tambah sedikit orangnya tambah bagus. Kalau di mana-mana gitulah. Kalau udah kurang orang dia bingung lah tuh, tinggal cari 1 orang pemimpin udahlah berenam bagi sudahlah tuh 21 juta nambah sedikit. Kan selesai acaranya. Lebih utama lagi. Oke. Lembu dan unta sama untuk 7 orang. Wa tunsi'u syatu an syahsin wahidin wa ya afdalu min musarakati fi ba'irin wa afdalu an wal udiyati ibilun summa baqarun summa ghanam. Kemudian lembu kambing itu 1 kambing untuk 1 orang. Cuma perlu diketahui para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah di mana saja berada, kaum muslimin dan muslimat, berkorban 1 ekor kambing itu lebih utama daripada 1 sapi 7 orang. Ya, ini perlu ketahui. Zaman dulu waktu saya kecil-kecil, Pak atau tuh orang banyak korban kambing. Sekarang macam tak main lah kambing, sapi lah kan. Dia lebih ke sapi tapi bertujuh. Kok sapi berdua? Iyalah. Kalau kau sapi bertujuh masih hebat lagi. Atau bawa seekor kambing sendiri. Ini lebih afdal daripada 1 sapi 7 orang. Ini mulai pemahaman gini, ini orang mulai tak paham. Jadi seolah-olah sekarang ini kalau ada orang nak korban pakai kambing, macam agak malu lah. Dia lembu besar, kita bawa kambing kecil. Ini lebih utama, Pak. Jangan kau kira. Udah jelas itu. Besok kau nak bawa kambing, bawa ayam. Orang sini tak ada mau daging, dia kirim ke saya, selesai. Ada orang nanti orang tak mau daging kambing, aduh itu tak menjadikan syariat berubah. Kau nak doyan kambing, tak doyan kambing, kambing seekor tetap lebih utama daripada lembu tapi 7 orang. Jelas insyaallah, Pak. Kemudian wa afdalu anwa'il udhiyah ibilun summa baqarun summa ghanam. Cuman secara mujmal, secara per ekor, kurban yang paling utama adalah onta, kemudian lembu, kemudian kambing. Ini kalau seekor. Kalau orang korban seekor unta dengan seekor lembu dengan seekor, tentu lebih utama seekor unta. Tentu lebih utama kalau kambing dengan lembu lebih utama seekor lembu, dan paling sedikit adalah kambing. Dah, bawahnya kambing tak ada. Ya, jangan pula pakai ayam burung kasuari.
Itu sebetulnya nanti itu ada pembahasannya, tapi tak mau dijawab sekarang. Jadi nanti ada pembahasan pembagian. Tak apa saya jawab. Haram hukumnya menjadikan daging atau kulit, pokoknya jus dari hewan kurban untuk menjadi upah. Haram hukumnya, nggak boleh. Nah, inilah untuk upah kau ambil, haram. Kalau diniatkan untuk upah, haram hukumnya, nggak boleh. Hah? Itu pencuri namanya, nggak boleh. Ya harus tahu penanggung jawabnya di situ siapa. Tidak bawa yang diamanahkan sama orang yang berkurban ini siapa yang dapat amanah, Pak ini tolong saya pasrahkan kurban saya ke bapak, nanti bapaklah yang bagi. Berarti itu yang punya amanah siapa, ketuanya atau siapa, panitia kurbannya, ya. Jangan dia suka telur ambil telur, suka ekor ambil ekor. Ini lembu 4 ekornya cuma 2, kemana pula pergi? Kan hilang tahu tuh, dicari tak tahu. Ya dia cuma ngasih daging aja. Iya ngasih daging aja, bukan kurban. Kurban itu orang Islam. Tapi boleh dagingnya lembu itu pokoknya bukan lembu curian, ya halal, tak ada masalah. Atau misalnya uangnya ya dari uang halal, nggak masalah, nggak masalah. Tapi bukan kurban namanya. Ya dia sekedar nyumbang hewan untuk disembelih. Masuk Islam dulu, baru dia dapat pahala kurban Islam. Itu syarat ya. Syaratnya kan tanda tanya, dia itu dari sumber yang halal atau tidak halal kan kita tidak tahu. Ya, kalau kita tak tahu persis tak ada masalah. Tak harus mengorek-ngorek gini, tak harus. Tapi kita tengok dia punya toko ini, oke. Yang penting kita tak tahu, wah ini kerjaannya ini, ini lain. Tapi kita korek enggak. Ya, jadi secara apa gini aja lah, nampaknya dia apa kerja dia dah cukup. Tidak perlu kita harus meneliti seperti detektif. Apa entahlah namanya kita tak tahu. Nah, tak harus. Ya. Domba sama kambing itu mana utama? Domba sama kambing. Kalau itu doan lebih bagus, sebetulnya bagus domba. Hah? Daging kurban itu disimpan di kulkas, dimakan nanti sudah seminggu atau 2 minggu. Tak ada masalah. Dikeringkan jadi dendeng. 1 hari raya, 1 hari Idul Adha depan baru sampai baru dimakan boleh. Oh, coba potongannya aja kasih Pak. Hah? Potongan kurban itu 3 hari. Itu kalau dah jadi hak milik tak ada masalah. Ya. Dah jadi hak milik itu tidak ada masalah. Ya. Tak ada masalah. Kenapa disebut dengan hari tasyrik? Hari tasyrik itu artinya hari-hari bikin dendeng. Namanya bikin dendeng berarti kapan dimakan? Karena daging kurban waktu itu banyak. Tak Nabi nyembelih beratus-ratus, berpuluh-puluh, takkan habis 1 hari kambing itu. Makanya ayam tasyrik, tasyrik itu artinya bikin dendeng. Lah sudah, kalau dah bikin dendeng kapan habisnya? Jangankan seminggu, tak ada dendeng seminggu. Nantilah bulan depan. Tak ada masalah, itu tak ada. Taruh kulkas sampai jadi batu dia. Sampai Maulid Nabi ini kambing kemarin belum kemakan. Maulid Nabi, ayolah kita ada ini kita bikin, tak ada masalah, boleh. Sampai setahun. Kulkas pun tak pernah dicuci sampai setahun kan. Ya. Secara enggak masalah. Jadi yang dijadikan
masalah ini pokoknya intinya hari menyembelihnya itu aja. Setelah itu bagikan sudah selesai. Nah, dibagikan. Nah, pada sebelum apa isinya hari tasyrik habis itu harus kita sudah selesaikan urusan penyembelihannya atau pembagiannya kita selesaikan. Ya. Ada pernah dengar ini orang mengantarkan kambing untuk kurban sekalian untuk nikah katanya. Gak bisa. Kurban tuh enak kali. Potong kambing satu ini niat kurban sama niat nikah. Lah potong 2 kambing nih tak sah kurban separuh kambing. Ikikah separuh kambing pun tak jadi, tak boleh. Itu hewan, beda dengan sholat sunnah. Kalau hewan ini dia kurban 1 ekor ya 1 ekor, akikah 1 ekor ya 1 ekor. Nah, kambing kan, nah, tak boleh. Niat 2 tidak boleh. Enggak boleh. Enak kali ngirit tuh, ngirit tapi salah. Akhirnya jadi kambing sate. Kenapa? Karena tak sah dua-duanya. Macam mana kau niat kau diam? Jawab 2 pula. Nah, itu. Ya mudah-mudahan aja sah salah satunya. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala a'lam. Tapi yang jelas tidak boleh niat 2. Ada lagi orang kurban ini kadang-kadang, orang akikah ini kadang-kadang yang agak sedikit lucu nih. Kadang-kadang dia nunggu hari raya kurban, nggak ada hubungannya. Akikah tuh habis lahiran anak, kalau kurban ini habis haji, nggak ada hubungannya. Jadi nanti padahal cara pembagiannya pun lain. Kalau akikah itu sebagusnya dibagi masak, kalau kurban dibagi mentah. Itu. Tapi boleh tak? Ya boleh-boleh aja, tak ada masalah. Cuma kalau kita bilang afdolnya ya tidak. Nah, kalau nak boleh-boleh aja. Kurban untuk almarhum Sampai. Itu jangankan berkurban, doa aja sampai. Haji aja sampai. Ada seorang datang kepada baginda Rasulullah SAW. Kata orang itu, ya Rasulullah, ibuku meninggal mendadak. Dan sebenarnya kalau dia itu ibu itu ada maksudnya ada kesempatan ya, dia itu ingin bersedekah sebetulnya waktu itu. Tapi berhubung dia meninggal mendadak, maka tak jadi. Terus kata si anak, ya Rasulullah, bolehkah aku bersedekah atas nama ibuku itu tadi? Maksudnya nanti pahalanya untuk ibuku. Naam, kata Rasul, boleh. Boleh. Jadi sedekah, anaknya sedekah, jadi atas nama untuk ibunya. Boleh, nggak ada masalah. Cuma pembahasan masalah kurban untuk orang yang sudah meninggal itu ada beberapa pendapat ulama tuh. Ada penjelasan yang lebih mendetail lagi. Ada ulama yang membedakan, boleh bagi yang berwasiat. Kalau yang tak wasiat tak boleh. Ada yang gitu. Macam-macam perbedaan pendapat ulama. Nah, tapi secara kesimpulan ya boleh. Nah, cuma di situ masih banyak pendapat dan pendapat. Gitu. Ya memang aslinya kurban itu untuk orang yang memang orang yang masih hidup. Kurban itu aslinya memang untuk orang yang masih hidup, yang mampu. Pas hari raya Idul Adha kok punya duit, kurban. Gitu. Kalau sudah meninggal, ya tak punya duit lagi lah. Duitnya sudah jadi punya ahli waris. Jadi perintah kurban ini sebenarnya untuk orang yang hidup yang mampu. Orang hidup yang mampu. Orang kalau sudah meninggal mesti tidak mampu. Kenapa? Karena hartanya habis untuk sudah dibagi ahli waris. Nah, begitu dia meninggal kan jadi warisan. Warisan sudah jadi punya anaknya, punya istrinya dan sebagainya. Itu dia tidak punya apa-apa lagi kecuali ongkos naik haji, hutang piutang, mengurus jenazah ikut diambil dari dia. Begitu. Ya. Ya. Bagaimana
tidak dapat kupon kurban. Ya. Tapi dia datang ke sini, kami tak dapat kupon kurban karena untuk kami kurban daging kurban katanya. Kalau orang menuntut macam ini bagaimana dia? Tak, dia ikut kurban. Tak. Dia tidak ikut kurban. Dia tidak ikut. Kelihatan orang ini orang mampu, tapi dia bertanya kami tak dapat kupon kurban. Daging kurban kami tak dapat. Jadi makanya ini sebenarnya nanti larinya ke masalah ini jam ini macam mana bingungnya. Oke. Jadi itu nanti sebenarnya masih ada 2 pertemuan lagi. Nah, makanya masa pembagian nanti tapi tak apa meloncat sikit lah. Jadi masalah daging kurban itu tidak wajib sih. Dibagi 3. Tidak wajib. Yang afdol itu disedekahkan semua illa luqaman yatabarraku bihi, kecuali beberapa suap, 3 suap untuk dia mengambil keberkahan. Lebih dari 3 suap sedekah semuanya lillahi ta'ala untuk fakir miskin. Untuk fakir miskin. Ini yang paling utama. Dah. Terus boleh yang kedua, korban itu dibagi 3. Dia ngambil 1/3 dan nggak wajib 1/3 maksudnya nih. Pokoknya dibagi 3 lah. Dia ngambil 1/3, kemudian fakir miskin 1/3, dihadiahkan untuk orang-orang yang mampu 1/3. Kawan dia, tetangga dia, apa orang kaya-kaya kasih tak masalah, boleh. Non Muslim, kalau ini ikut pendapat yang ini ya. Kalau dia tidak termasuk orang yang diharapkan, mungkin hatinya dia lagi goyah nih. Mungkin dia karena ini nanti dia bisa masuk Islam. Itu boleh dikasih. Tapi kalau tidak boleh. Enggak boleh. Karena daging ini daging untuk ibadah taqarrub ilallah. Jadi jangan dikasihkan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali itu tadi, ini dia macam mati, dia macam dah tertarik nih, kasihlah biar dia suka untuk dakwah, nanti dia akan datang dan masuk. Itu orang Islam tak sholat, kalau kita ikut pendapat yang udah mohon maaf, saya nanti ngomong nanti payah pula, ya kan? Jadi kalau kita nak berkeras, kita kemarin di bab tayamum, air ada sedikit. Kemudian ada kalau kita wudu pakai air ini, maka ada yang kehausan ini akan mati, ya kan? Nah, sekarang kalau pas airnya sedikit, kalau kita wudu berarti ada seekor kambing datang. Aku wudu, kambing ini tak minum mati, kasihkan ke kambing, kita tayamum. Nah, kita nak wudu, tiba ada lembu kehausan. Ini kalau tak aku kasih nih mati dia, kasihkan lembu, aku tayamum. Tapi ketika pas kita nak wudu, ada anjing galak datang. Anjing galak nak gigit orang, makan orang. Kehausan dia, apa kira airnya Bapak kasihkan dia? Apa dia kuat gigit kita pula, kan? Satu. Ini tak anjing galak atau babi kehausan, tidak, airnya tetap untuk saya wudu, saya tidak berikan kepada itu. Kemudian siapa lagi? Tarikus salat, orang yang meninggalkan salat. Airnya tidak diberikan ke dia. Air ini di penghujung nyawanya dan di ujung. Ini untuk saya wudu. Ini secara hukum. Anda sudah menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak berhak untuk itu. Air putih, air aja tak boleh kasih, Pak. Mohon maaf, apalagi daging. Mana mahal? Atarin tak boleh kasih. Ini masalah. Saya ini berbicara masalah hukum. Karena ya, orang kurban itu dari keluarga dia aja, dia sama dia. Oh ya? Berarti dia bagi pun sedang keluarga dia aja. Sampai tetangga di kanan itu tak peduli. Macam mana? Dia korban orang miskin. Ya. Kalau yang keluarga dia tak ada. Jadi gini tuh,
Ini pembagian yang ini yang tengah-tengah ini tadi. Yang separuh untuk yang kurban, separuh untuk fakir miskin, sepertiga untuk orang kaya, saudara mara dia terserah boleh. Jadi sepertiga dia, sepertiga fakir miskin, sepertiga untuk hadiah orang mampu-mampu. Ini yang tengah-tengah. Yang paling utama tadi, pertama tuh macam mana tuh? Semuanya kasihkan fakir miskin kecuali 3 suap untuk dia keberkahan. Kemudian yang paling bawah sekali, dia potong kambing, dah potong. Kemudian di pahanya dicubit begini, set sikit, dah sikit aja daging segini. Kasihkan fakir miskin, mana masukkan kantong plastik kecil, Pak ini daging kurban. Yang ini habis makan sendiri semuanya. Ini masih secara fikih boleh, dengan syarat wajib ada walaupun sepotong kecil sampai ke fakir miskin, itu masih sah. Yang jadi masalah walaupun tak untuk anak saudara dia tuh, untuk kawan-kawan dia, tapi orang mampu semua tak boleh. Daging ini harus ada yang sampai ke fakir miskin, tak boleh dihabiskan untuk orang yang mampu semua, tak boleh. Pastikan per ekor harus ada daging yang sampai ke fakir miskin. Tengok di sini fakir miskin ada berapa orang? Nah, ini sapi nih, ambil sekian sapi ini ambil. Nah, ini bagian dari setiap sapi, salurkan ke fakir miskin. Wajib ada. Jangan sampai ada satu sapi, satu lembu, satu kambing habis dibagi untuk orang mampu-mampu semua. Tidak memenuhi syarat. Ya. Itu hari tanggal berapa? Ya. 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 Sekarang batas terakhir orang menyembelih itu terbenamnya matahari. Asar, bukan? Terbenamnya matahari, berarti maghrib. Begitu maghrib, Allahu Akbar, itu waktu dah habis. Enggak. Ini kan hari tasik yang ke-13 kan? Ya, begitu maghrib udah selesai, tak ada takbir. Nah, takbir terakhir asar. Takbir terakhir asar. Waktu menyembelih terakhir, ya pokoknya sebelum matahari terbenam. Setelah asar boleh. Yang penting begitu sembelih selesai, matahari zup masuk, tidak masalah. Yang penting batasnya bukan sebelum asar wajib, sebelum asar tidak. Itu cuman apa? Cuman maksudnya itu biar apa? Pembagiannya masih di dalam waktu. Tapi intinya tuh waktu nyembelihnya ini sebetulnya. Iya. Jadi waktu batas akhir itu terbenamnya matahari. Ya, terbenamnya matahari. Terus orang dikasih daging kambing ngomel. Kau nih ngomel, apalagi tak dikasih minta, ya kan? Ya minta, terserah aja, minta ke panitia lah. Panitia kan kasih tanggung jawab pembagian. Dia orang mampu, kalau memang dia mampu, ya tadi diambil dari bagian untuk orang-orang yang mampu boleh dikasih. Kalau ngomel itu akhlaknya aja kurang bagus. Ya mestinya orang dikasih terima-terima aja lah kan. Nah, ini ada dikasih kambing ngomel pula. Apalah kau ngomel? Itu tak termasuk di dalam bab kurban, Pak. Tak termasuk itu. Itu bab syukur masuk dia. Tidak termasuk di dalam bab kurban. Oke, saya rasa kurang, masih sedikit. Bahas ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjut nanti di pertemuan lagi yang akan datang. Semoga dua kali lagi insyaallah pas. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.